Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku padanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengikuti Yesus sudah pasti ada syaratnya. Syarat itu adalah menaati dan memegang perintah Yesus. Perintah utama Yesus adalah mengasihinya. Orang yang mengasihi Yesus sangat pasti akan dikasihi Yesus. Orang yang dikasihi Yesus sangat pasti juga dikasihi Bapanya. Yesus dan Bapa akan diam di dalam dirinya, karena antara Yesus dan Bapa adalah satu hakikat, yakni sebagai Allah. Sabda yang Yesus sampaikan kepada para muridnya dalam Injil hari ini sebelum berpisah dengan mereka itu telah ditunjukkan secara luar biasa oleh Rasul Paulus, seperti kita baca dan dengar dalam bacaan pertama hari ini. Ia membuktikan kasihnya yang besar kepada Yesus. Walau kewartaannya ditantang, ditolak oleh orang-orang Yahudi, bahkan dianiaya sekalipun, Paulus tidak takut, tidak mundur selangkah pun. Ia hanya menyingkir untuk sementara waktu, sambil memikirkan langkah strategis lain yang bisa dibuat untuk meneruskan misinya itu. Allah tahu bahwa Paulus sungguh beriman, karena itu Allah menyertainya dengan kekuatan dan kuasa yang tidak dimiliki oleh orang beriman lain. Kuasa itu ditunjukkan Paulus melalui peristiwa mujizat penyembuhan seorang yang lumpuh sejak lahirnya di Likaonia, tepatnya di daerah Listra. Iman Paulus bukan hanya ungkapan kata-kata saja, tetapi sebuah tindakan nyata. Ia berdoa memohon kesembuhan bagi yang lumpuh, dan mukjizat itu terjadi dan menjadi nyata. Akibatnya, ungkapan iman Paulus itu banyak orang di situ yang masih menyembah dewa-dewi kafir mengira bahwa Barnabas dan Paulus adalah dewa, jelmaan dari dewa Zeus dan Hermes. Mereka datang membawa persembahan kepada rasul-rasul itu. Namun keduanya menolak karena mereka tahu dan sadar bahwa kuasa itu bukan milik mereka, tetapi itu terjadi karena iman akan Yesus yang bangkit menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara-saudari, sabda Tuhan hari ini menyapa dan mengajak kita untuk tidak hanya menaati perintah Tuhan, tetapi memegangnya erat. Perintah itu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan. Dan kasih itu harus mewujud dalam kasih kepada sesama. Sesama adalah gambar wajah Allah paling nyata. Dengan berpegang pada perintah Yesus dan setia padanya, kita menunjukkan komitmen iman kita. Iman itu hendaknya menyata dalam perbuatan baik. Iman yang disertai perbuatan adalah iman yang hidup, iman yang memiliki daya. Sabda Tuhan hari ini juga menyapa dan mengajak kita untuk bersikap rendah hati. Segala sesuatu yang kita miliki, potensi, bakat, kehebatan, kesuksesan, bahkan kekuasaan, itu bukan semata usaha kita, tetapi terutama milik Tuhan yang dianugerahkannya kepada kita untuk kita kembangkan, bagikan dan ikhlaskan kepada sesama. Semoga kita bisa. Tuhan memberkatimu semua. Amin.